141 Gu Yue Qingsu vs Bai Ningbing bagian 2. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Di bawah kekuatan cacing Gu peringkat 3, mata Qingsu berubah menjadi warna hijau giok. Pada saat ini, auranya berubah. Dari manusia yang bersemangat, berubah menjadi suasana hutan yang tenang dan dalam. Oh, Bai Ningbing menunjukkan sedikit keterkejutan tanpa disadari. Dia cemberut karena tidak puas, sepertinya setelah waktu yang lama, kamu telah memperoleh beberapa keterampilan baru yang menarik. Gu S. Dia membangkitkan Gu, dan 5 es tajam muncul entah dari mana. Maju, tangan es Bai Ningbing menunjuk, dan es itu melesat keluar. Pol. Dari telapak tangan Qingsu, 2 tanaman merambat tumbuh. Tanaman merambat itu menari-nari di udara seperti 2 ular, menari dengan lincah, dengan mudah menangkis es. Es itu berubah arah, hanya menggores bahu Qingsu, dan menusuk dalam-dalam ke tanah, batu gunung yang keras, dan hutan yang berdiri seperti patung. Qingsu dengan mudah menerobos serangan itu, menyebabkan serangan Bai Ningbing menjadi sia-sia. Bai Ningbing tertawa dingin, kemampuan mencambukmu semakin baik, tapi aku ingin melihat, berapa banyak es yang bisa kau tangkal. Sambil berkata demikian, mata Bai Ningbing bersinar dengan cahaya biru lembut. 10 es segera muncul, melayang di depannya sebelum melesat ke arah Qingsu. Setelah itu, 10 es lagi tercipta. Seperti ini, berulang kali, berubah menjadi hujan es. Swoosh! Es itu merobek udara, mengeluarkan suara yang menggetarkan hati orang-orang. Qingsu menghindar sambil memanipulasi tanaman merambat hijaunya dengan kedua tangan, menari seperti bayangan. Teknik mencambuknya setelah latihan yang tak terhitung jumlahnya, telah mencapai tingkat di mana ia dapat mengendalikannya seperti jari-jarinya, sepenuhnya sinkron. Tetapi ada terlalu banyak es, Qingsu pasti akan kehilangan beberapa, dan bahunya terkena es. Es itu menembus bahu kanannya, dan ujungnya muncul dari belakangnya. Jarum peniti Gu. Qingsu mengendalikan rasa sakitnya, menyapu rambutnya yang panjang. Dari ujung rambutnya, banyak jarum peniti berwarna giok melesat keluar. Jarum-jarum peniti itu menelan Bai Ningbing, tetapi ia berhasil mengaktifkan Gu perisai air tepat waktu. Gu itu juga menjadi lebih kuat, dan jauh lebih tebal dari sebelumnya, tidak lebih lemah dari pertahanan cacing Gu tingkat 3. Jarum-jarum peniti itu memasuki perisai air dan melambat hingga berhenti, sebelum dibersihkan oleh arus air. Tetapi ini juga memaksa Bai Ningbing untuk menghentikan serangan esnya. Melihat kesempatan ini, Qingsu mengabaikan rasa sakit itu dan menarik es dari bahunya dengan paksa. Tidak ada darah yang menetes keluar, satu karena udara dingin es, dan yang lainnya karena tubuhnya secara bertahap berubah menjadi kayu. Bai Ningbing menyimpan Gu perisai air, tatapannya tertarik pada luka Gu Yue Qingsu. Dari celah bajunya yang robek, dia bisa melihat luka Qingsu, memperlihatkan lingkaran batang pohon, dan dagingnya terlihat pulih dengan kecepatan yang dapat diamati, dan pada otot yang baru tumbuh, garis lingkaran pohon terbentuk. Pada saat yang sama, kedua telinganya mulai memanjang, dan rambutnya berubah menjadi hijau giok, dengan daun hijau tumbuh di dalamnya. Kedua tangannya, dari warna daging orang normal, berubah menjadi lebih gelap dan lebih pendiam. Kulitnya menjadi lebih keras, dan berubah menjadi kulit pohon berwarna coklat. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Gu jimat kayu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Gu jimat kayu menyebabkan dia berubah menjadi roh pohon, dan pada saat yang sama, Gu Yue Qingsu bisa merasakan esensi alami yang kaya di udara. Esensi ini tidak dapat dirasakan oleh Master Gu biasa. Hanya makhluk hidup khusus seperti roh pohon yang bisa merasakan, menyerap, dan menggunakannya. Gu Yue Qingsu merasa bahwa dia sedang berendam dalam esensi kental dan cair milik ibunya yang menyelimutinya, memberinya rasa kepuasan yang kuat. Di tubuhnya, Gu Munwal tidak berubah, tetapi Gu Greenfin, Gu Pin Needle, dan rumput vitalitas semuanya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Dengan identitas Qingsu sebagai roh pohon, saat ia menggunakan cacing Gu atribut kayu ini, kekuatan mereka diperkuat. Gu Yue Qingsu menarik napas dalam-dalam, ia tidak pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Esensi alami yang kaya memberinya sumber esensi purba yang hampir tak terbatas untuk digunakan. Ini adalah kekuatan Gu Wucham. Namun di dalam hatinya, rasa takut yang mendalam juga muncul. Ia tahu bahwa jika ia serakah atas perasaan yang kuat dan nyaman ini, dan menggunakan Gu Wucham tanpa menahan diri, ia akhirnya akan berubah menjadi manusia pohon yang mati.
Segala sesuatu ada harganya. Gu Yue Qingsu segera menekan rasa takut ini. Ia menatap Bai Ningbing dan mengucapkan dua kata, ayo bertarung. Dengan demikian, pertempuran yang intens dimulai. Green Fin vs Ice Blade, Ichichel vs Spin Needle. Yang satu adalah fisik Northern Dark Ice Soul, dengan tingkat pemulihan esensi purba yang gila, dan yang lainnya adalah roh pohon Wood Cham, menggunakan semua esensi alami sebagai miliknya sendiri. Pertarungan ini telah jauh melampaui ranah Gu Master peringkat 3 biasa. Fang Zheng berdiri di lereng, menonton dengan tercengang. Dia belum pernah melihat pertarungan yang begitu intens. Biasanya, Gu Master memiliki esensi purba yang terbatas, dan mereka selalu harus menyimpan 10% darinya sebagai cadangan. Menggunakannya dengan hati-hati, seperti es tipis. Tapi sekarang, baik Qingsu atau Bai Ningbing, keduanya menggunakannya tanpa kendala seolah-olah mereka memiliki persediaan esensi purba yang tidak terbatas. Seluruh jalan hancur oleh pertempuran mereka. Pohon-pohon besar tumbang dan hancur, batu-batu gunung hancur berkeping-keping. Setelah waktu yang lama, peti mati es burung biru Gu. Bai Ningbing memanfaatkan kesempatan itu dan membuka mulutnya, dan dari dalam, seekor burung biru es terbang keluar. Burung terbang itu berkicau, tubuhnya seperti burung merpati, tetapi di bawah dorongan fisik jiwa es gelap utara, ia secara bertahap berubah menjadi seukuran elang saat terbang, dan setelah berputar-putar sebentar, terbang menuju Gu Yue Qingsu. Gu Yue Qingsu tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi ia menghadapinya secara langsung. Bam! Sebuah ledakan suara kemudian, Gu Yue Qingsu membeku dalam kristal es sebesar ruangan. Sudah berakhir, Bai Ningbing mendesah karena ia belum sepenuhnya menikmati dirinya sendiri. Ia melihat Gu Yue Qingsu yang tidak bergerak di dalam kristal es, dan bergumam, terima kasih telah memberiku pengalaman yang begitu menarik, pertempuran ini adalah yang paling menarik yang pernah kualami sejauh ini. Qingsu, kematianmu memiliki arti, aku akan mengingatnya dengan jelas. Tuan Qingsu, di lereng, Fang Zheng berteriak keras. Mengapa kau berteriak? Kau semut biasa, yang berikutnya adalah kau. Bai Ningbing mendengus, berjalan menuju Fang Zheng. Pada titik ini, suara kristal es yang pecah memasuki telinganya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berbalik dan melihat bahwa di dalam kristal es, Qingsu telah mengalami transformasi besar-besaran. Tubuhnya menjadi lebih besar, dan pakaian Gu Master peringkat 2-nya hampir robek. Rambutnya berubah menjadi tanaman merambat hijau, dan daun seukuran telapak tangan tumbuh di atasnya tanpa henti, berubah menjadi tanaman hijau yang lebat. Jari-jarinya telah berubah menjadi kayu yang kokoh, anggota tubuhnya berubah menjadi cabang-cabang pohon yang tebal, hanya memiliki bentuk kasar untuk lengan dan kakinya. Dengan suara, kristal es itu pecah sepenuhnya. Gu Yue Qingsu berdiri, penampilannya telah berubah sepenuhnya. Wajah manusia yang semula halus dan tampan berubah menjadi wajah roh pohon dengan hidung mancung dan mata yang besar. Tingginya 3 meter dengan tubuh yang kuat, mengenakan kulit pohon sebagai baju zirahnya, dan di atasnya terdapat banyak daun dan tanaman merambat. Bai Ningbing menatap transformasinya dengan kaget, dibandingkan dengan Qingsu ini, dia seperti anak kecil di samping orang dewasa. Penampilan ini, apakah kamu menyempurnakan Gu pesona kayu? Gu ini jauh lebih sulit disempurnakan daripada Gu iblis es milikku. Bai Ningbing menemukan jawabannya. Jimat kayu roh pohon dapat menggunakan esensi di udara, tidak heran Gu Yue Qingsu memiliki esensi purba yang begitu melimpah. Dia langsung menyadarinya, tetapi menjadi semakin bingung. Dia bertanya dalam hatinya, Qingsu, menggunakan jimat kayu Gu seperti ini, apakah kamu tidak takut berubah menjadi manusia pohon yang mati? Jadi bagaimana jika kamu menang melawanku? Kamu ditakdirkan untuk mati. Bai Ningbing, suara Gu Yue Qingsu menjadi rendah, aku memahami dirimu seperti aku memahami diriku sendiri. Kau dan aku sama-sama yatim piatu, yang diadopsi oleh pemimpin klan. Namun, kita berjalan di jalan yang sangat berbeda. Pohon yang mati di hutan bukanlah apa-apa, selama hutan itu ada, banyak pohon akan terus tumbuh dan tumbuh tinggi. Mari kita lakukan pertempuran terakhir kita, musuhku. Sambil berkata demikian, ratusan tanaman merambat hijau menyerang Bai Ningbing seperti ular piton raksasa. Untuk klan, dasar bodoh, Bai Ningbing mundur dengan tergesa-gesa. Namun, kecepatan tanaman merambat hijau itu beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, dengan cepat mengejar Bai Ningbing. Bai Ningbing mengendalikan tubuhnya dan menghindar dengan gesit.
Tanaman merambat hijau setebal lengan menyapu tubuhnya, menghantam tanah atau bebatuan gunung, menyebabkan tanah beterbangan dan pecahan bebatuan berhamburan. Gu perisai air, Bai Ningbing tidak dapat menghindar tepat waktu, dan menciptakan perisainya. King Su telah melihat kelemahan cacing Gu ini. Dia tidak menyerang dengan kuat, tetapi memanipulasi tanaman merambat untuk melilit perisai. Selanjutnya, dia menarik kembali kekuatannya, dan perisai air bersentuhan. Arus air permukaan bergerak cepat saat menghantam tanaman merambat hijau, menyebabkan air terciprat kemana-mana. Perisai air tidak dapat menahan kekuatan pembatasan tanaman merambat hijau, dan menyusut ukurannya, di ambang kehancuran. Tidak bagus. Jika perisai air pecah dan aku terjerat dalam tanaman merambat hijau, aku akan dibunuh oleh Gu Yue King Su. Bai Ningbing di perisai air yakin akan situasinya. Pada saat berikutnya, perisai air meledak. Bam! Badai bila es meledak dari dalam, menjadi semakin besar. Bai Ningbing sengaja menarik pertahanan perisai air Gu, karena bertahan tidak bisa berhasil, dia harus melawan serangan dengan serangan. Seketika, suhu turun dan udara dingin terpancar. Badai bila es putih terbang menuju King Su. Tanaman merambat tidak dapat menghentikan tornado ini, dan dipotong menjadi beberapa bagian oleh bila es. Waktu yang tepat, Gu Yue King Su tidak takut, tubuhnya yang besar dengan berani memasuki badai bila es. Dengan suara, bam, dia menghantam tornado berwarna putih itu. Dia membuka kedua tangannya, melilitnya. Krak-krak, bila-bila es yang tajam memotong tubuhnya, dan banyak daun serta kulit pohon terlempar. Rasa sakit yang tertunda menyerangnya saat King Su menggeram kesakitan, tetapi tidak melepaskannya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencengkeram tornado itu. Badai bila es itu sebenarnya menyusut di bawah kekuatannya. Sialan, orang gila ini yang tidak peduli dengan hidupnya. Bai Ningbing memarahi dalam hati. Dalam situasi ini tidak ada cara lain, dia hanya bisa membuat lebih banyak bila es dan berputar lebih cepat, bersaing dengan Gu Yue King Su. Pedang-pedang es itu menebas tubuh King Su dan perlahan menjadi tumpul, tetapi di bawah kekuatan Gu pedang es, pedang-pedang itu kembali tajam. Pertarungan itu menemui jalan buntu, di luar kendali mereka, dan tidak seorang pun dapat menahan diri dan berhenti. Entah Gu Yue King Su yang membunuh Bai Ningbing, atau Bai Ningbing yang membunuh King Su. Mengadu serangan dengan serangan, pertarungan itu dipenuhi dengan keberanian dan intensitas. Fang Zheng berdiri jauh, bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam saat dia menonton. Pertarungan telah mencapai klimaks, pemenang dan pecundang akan ditentukan dalam pertarungan ini. Tuan King Su, bertahanlah. Fang Zheng sangat gugup hingga tubuhnya gemetar, dia tahu bahwa pergi ke sana hanya akan menimbulkan masalah, jadi dia hanya bisa bersorak untuk Gu Yue King Su dengan keras. Seolah-olah dia mendengar suara Fang Zheng, badai bila es itu mengecil, ditekan dengan paksa oleh King Su. Sialan, aku benar-benar bisa masuk ke situasi di mana esensi purba milikku tidak mencukupi. Bai Ningbing menggertakkan giginya, berputar lebih lambat karena pemulihan esensi purbanya tidak dapat mengimbangi pengeluarannya, masuk ke situasi yang tidak berdaya. Pemulihan esensi purba fisik jiwa es gelap utara sangat cepat, tetapi kecepatan pemulihan pada peringkat 3 masih sedikit lebih rendah daripada kemampuan roh pohon untuk mengekstraksi esensi alami. Jika Bai Ningbing dapat berkultivasi ke peringkat 4, kecepatan pemulihannya akan jauh melampaui Gu Jimat Kayu. Kecuali, dalam pertempuran hidup dan mati, tidak ada jika. Menang atau kalah, hasilnya harus diterima. Akhirnya badai bila es berhenti, tetapi Gu Yue King Su juga membayar harga yang mahal. Lengannya besar seperti kereta kuda, dan saat ini di lengan kirinya ia memiliki 2 jari tersisa dan 3 di kanannya. Kedua telapak tangannya terpotong setengah karena bila es. Tetapi ketika kedua telapak tangannya secara bertahap berkumpul bersama ke tengah, cabang-cabang pohon baru tumbuh lagi dengan cepat dari telapak tangannya, saling menjalin. Kedua telapak tangan membentuk sangkar kayu, menjebak Bai Ningbing di dalamnya. Sialan, Bai Ningbing menggertakkan giginya. Esensi purbanya mengering, ia hanya bisa berada di bawah belas kasihan King Su. Kita menang. Jauh di sana, Fang Zheng melompat melihat pemandangan ini. Apakah aku akan mati? Bai Ningbing berteriak dalam hatinya, matanya melebar saat ia melihat kedua telapak tangan mendekat. Ketika kedua telapak tangan saling bertautan, ia akan hancur menjadi pai daging berdarah. Tetapi kecepatan telapak tangan itu menjadi lebih lambat, dan perlahan berdiri di udara. Bai Ningbing tertegun sejenak,
sebelum menyadari bahwa tubuh Gu Yue Qingsu telah mengalami masalah, langsung menjadi sangat gembira. Sial, aku hampir saja. Pada saat ini, hati Gu Yue Qingsu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tangannya telah kehilangan semua indera, berubah sepenuhnya menjadi kayu. Pada saat yang sama, ia secara bertahap kehilangan koneksi ke usus dan paru-parunya. Kemampuan Wu Camgu telah menggerogoti seluruh tubuhnya, membawanya ke ambang kematian. Tidak, ini tidak boleh berakhir seperti ini. Aku masih bisa menggunakan Green Fingu. Gu Yue Qingsu memaksa dirinya untuk fokus dan mengaktifkan Green Fingu. Banyak tanaman merambat tebal muncul dan menyerang Bai Ningbing melalui celah kandang. Bai Ningbing menghindar dengan cepat, tetapi dia telah melalui beberapa pertempuran, dan staminanya sangat terkuras. Selain itu, hanya ada sedikit ruang di dalam kandang, dan dia tidak bisa banyak bergerak, sehingga akhirnya sebuah tanaman merambat melilit kaki kanannya dan membuatnya tersandung. Sudah berakhir, Qingsu menghela napas lega, saat dia dengan cepat menggerakkan puluhan tanaman merambat hijau untuk mengikutinya. Pada saat hidup dan matinya, lubang Bai Ningbing akhirnya memulihkan cukup esensi purba untuk kebutuhan penggunaannya. Dia menggunakan semua esensi purba tanpa berpikir lebih jauh, mengirimkan semuanya ke Gu Pedang Es, dan membentuk bila es baru. Bila es itu tajam dan memotong tanaman merambat hijau di kaki kanannya. Bai Ningbing berguling dalam keadaan menyedihkan, berhasil menghindari puluhan tanaman merambat. Tanaman merambat hijau itu menghantam tanah dan menembus tanah yang tebal. Tanah beterbangan, dan tanaman merambat hijau itu menyerang sekali lagi. Bai Ningbing bernapas dengan berat saat dia menggunakan bila es untuk bertahan mati-matian. Tanaman merambat hijau itu menyerang dari segala arah, seolah-olah dia berjalan di atas es tipis. Satu kesalahan yang dilakukan Bai Ningbing akan menyebabkannya langsung terbunuh oleh tanaman merambat itu. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius tingkat atas. Dengan rangsangan kematian, dia memeras semua potensi dalam dirinya, dan tindakan menghindarnya menjadi cepat dan jelas. Meskipun dia kadang-kadang tersandung oleh tanaman merambat hijau, dia berhasil menghindari bahaya dan akhirnya tetap hidup. Tanaman merambat hijau itu dipotong oleh bila es, dan jumlahnya menjadi semakin sedikit. Bukannya Qingsu tidak ingin mengaktifkan Gu tanaman merambat hijau dan menghasilkan lebih banyak tanaman merambat, tetapi itu karena esensi alam di sekitarnya telah hampir sepenuhnya diserap olehnya. Meskipun di luar, masih ada esensi di udara yang terkumpul, esensi encer di udara tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan Gu tanaman merambat hijau. Ada berita yang lebih buruk lagi, kekuatan Gu jimat kayu telah sepenuhnya menggerogoti tubuh Gu Yue Qingsu, dan mulai mengambil alih kesadarannya. Kesadaran Gu Yue Qingsu mulai linglung, dan dia kehilangan kesadaran. Aura kematian bertiup di wajahnya. Apakah ini akan berakhir? Tidak, dia marah, memaksa pikirannya untuk fokus dan melakukan upaya terakhir untuk membunuh Bai Ningbing. Dia tidak bisa lagi melihat apapun, karena Gu jimat kayu telah menguasai matanya, dan dia juga tidak bisa mendengar lagi, telinganya sekarang hanya sebagai aksesori. Dia hanya memiliki sedikit indera peraba. Mengandalkan pembalasan Bai Ningbing, dia menilai jarak dan posisi, dan menyerang. Usahanya membuahkan hasil, karena Bai Ningbing akhirnya tertangkap. Sebuah tanaman merambat melilit lehernya dan mengangkatnya, perlahan-lahan mengencang. Bai Ningbing bisa merasakan kesulitan bernapas, tidak ada gunanya bahkan jika dia membuka mulutnya. Bersama Qingsu, mereka maju menuju kematian. Fang Yuan bernapas dengan kasar, pertempuran sengit telah berakhir. Di lantai tergeletak 5 mayat dengan mata terbuka, mereka semua adalah Master Gu Clan Bai. Mengandalkan Gu sisik siluman untuk menyerang secara diam-diam, dengan keunggulan Gu cahaya bulan dan kekuatan 2 babi hutan beserta pengalamannya selama 500 tahun, dia menunjukkan kemampuan yang mengejutkan. Meskipun dia memberitahu Qingsu bahwa dia akan kembali ke desa, itu hanya alasan. Setelah pergi agak jauh, dia menggunakan Gu sisik siluman untuk bersembunyi, bergerak di sekitar medan perang dan pergi ke daerah tempat Mensi dan Xiong Li tewas. Dia mengumpulkan cacing Gu di mayat Mensi dan rekan satu kelompoknya, dan ketika dia mendapatkan mayat Xiong Li, dia menemukan bahwa mayatnya hilang, belum lagi cacing Gu mereka. Sepertinya Xiong Lin mengumpulkan mayat mereka. Sungguh sia-sia, aku ingin mendapatkan Gu kekuatan bawaan beruang coklat milik Xiong Li. Fang Yuan menghela napas. Membiarkan Xiong Lin hidup bukanlah yang diinginkannya. Namun saat itu, setelah ia membunuh Xiong Jiang, Xiong Lin sudah waspada,
sehingga membunuhnya akan menghabiskan banyak tenaga. Saat itu, Bai Ningbing berada di dekatnya. Jika Fang Yuan dan Xiong Lin bertarung, Bai Ningbing akan sangat gembira. Namun, kekuatan bawaan beruang coklat mungkin tidak ada di tubuh Xiong Li. Ia sudah memiliki kekuatan seekor beruang, ia mungkin telah mengembalikan Gu itu ke klannya. Fang Yuan memfokuskan pandangannya dan melarikan diri dari medan pertempuran jalur pegunungan. King Su dan yang lainnya yang bertarung melawan Bai Ningbing akan menyebabkan keributan besar, dan itu akan terdeteksi oleh kawanan serigala dan Master Gu di sekitarnya. Meskipun Fang Yuan tidak optimis dengan kelompok King Su, ia telah melihat langsung kekuatan Gu Jimat Kayu di kehidupan sebelumnya. Melawan Bai Ningbing, setidaknya akan ada pertarungan yang intens. Ia tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu, sehingga ia memilih untuk menunggu di sekitarnya. Kadang-kadang, Master Gu tertarik dengan suara pertempuran yang intens, jadi Fang Yuan memancing beberapa kawanan serigala dan menahan mereka. Mereka yang tidak bisa dihentikannya, Fang Yuan akan menyerang dengan tangannya sendiri. Suara medan perang jalur gunung telah berhenti, sepertinya mereka sudah menentukan pemenangnya. Telinga kanannya memiliki akar yang tumbuh keluar, menggali dinding gunung, memungkinkan Fang Yuan mendengar beberapa hal dari medan perang. Sejujurnya, kinerja King Su lebih baik dari yang diharapkan. Setelah Bai Ningbing kehilangan lengan kanannya, efek pada kekuatan pertempurannya jauh lebih besar dari yang diharapkan Fang Yuan. Namun segera, ekspresi Fang Yuan berubah. Dia mendengar suara langkah kaki dari dua arah, menuju medan perang. Satu arah dari desa Guyue, sedangkan arah lainnya dari desa klan Bai. Setiap kelompok terdiri dari sedikitnya 20 orang. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi oleh kawanan serigala petir yang berani, dan Fang Yuan tidak dapat memancing dua kelompok serigala untuk datang. Sepertinya berita tentang pertempuran ini telah diketahui oleh seseorang, jadi ini adalah bala bantuan yang dikirim oleh kedua klan, aku harus segera memasuki jalan setapak gunung. Jarak Fang Yuan lebih pendek, sehingga menjadi yang pertama memasuki jalan setapak gunung. Skenario medan perang itu tidak di luar dugaannya. Dari celah kandang, dia dapat melihat Bai Ningbing tergantung di tanaman merambat pada napas terakhirnya, tetapi masih nyaris tidak hidup. Pertahanan otot-otot es dengan keras kepala menopang kehidupan Bai Ningbing. Sayangnya, kamu telah bertemu denganku. Niat membunuh Fang Yuan melonjak saat dia melangkah maju beberapa kali, berlari kencang ke arah Bai Ningbing. Swiss Swiss Swiss. Tiba-tiba, serentetan jarum pentul mengelilingi Fang Yuan seperti tetesan air hujan. Itu adalah jarum peniti milik Gu Yue King Su, yang menyerang Fang Yuan. Apa yang terjadi? Fang Yuan segera mundur, menghindari hujan jarum peniti. Dia memfokuskan pandangannya ke pohon besar, menyadari sekaligus, sepertinya kesadaran Gu Yue King Su telah kabur hingga ke titik di mana dia tidak bisa lagi membedakan antara kawan atau lawan. Dia hanya mengandalkan kemauannya dan berusaha membunuh Bai Ningbing. Siapapun yang mengganggu medan perang akan dianggap sebagai pengganggu olehnya. Pada saat ini, Gu Master Klan Bai muncul dari jalur pegunungan. Melihat medan perang yang begitu intens, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Anak muda di sana, jangan membuat gerakan yang tidak perlu. Seorang Gu Master, peringkat 3 berteriak ke arah Fang Yuan, nadanya penuh peringatan dan ancaman. Bai Ningbing ini benar-benar kecoa. Fang Yuan melihat pemandangan ini, tertawa dingin di dalam hatinya, tahu bahwa dia tidak bisa melakukan serangan terakhir. Pertama, kesadaran King Su kabur, tanaman merambat hijau tidak cukup untuk membunuh Bai Ningbing yang memiliki otot es. Agar Fang Yuan bisa mendekati Bai Ningbing, dia harus menerobos jebakan King Su, tetapi dengan cara ini, perhatiannya akan teralihkan dan bahkan mungkin bisa membantu Bai Ningbing keluar dari kesulitannya. Bahkan jika mereka menerobos dengan paksa, Master Gu peringkat 3 dan elit peringkat 2 klan Bai tidak akan tampil untuk pamer, mereka pasti akan menghentikannya. Selain itu, bertarung melawan Bai Ningbing juga berbahaya. Aperture Bai Ningbing telah memulihkan esensi purba yang cukup untuk setidaknya menggunakan Gu peti es burung biru. Bahkan jika Fang Yuan berhasil membunuh Bai Ningbing, para elit klan Bai ini tidak akan melepaskannya, mereka pasti akan membunuh Fang Yuan. Fang Yuan mendesah dalam hatinya, jaraknya terlalu jauh, setidaknya ada 20 langkah untuk mencapainya, dan jangkauan serangan Gu Monglauku hanya 10 langkah. Lebih jauh lagi, untuk membunuh Bai Ningbing ini yang memang ditakdirkan untuk mati, aku harus mempertaruhkan nyawaku, sangat mengganggu rencana kelahiran kembaliku, itu tidak sepadan.
Berpikir demikian, Fang Yuan mundur beberapa langkah. Ini jelas merupakan gerakan yang lemah dan pengecut, menyebabkan para Master Gu Klan Bai menghela napas lega. Bab 143, Jawaban. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Tak lama kemudian, Fang Zheng juga bergegas mendekat. Tuan Qingsu, dia memasang ekspresi gembira, berlari ke arah Gu Yue Qingsu dengan bodoh, tetapi segera dipaksa mundur oleh jarum pentul. Ketua kelompok, ini aku Fang Zheng. Dia berteriak kaget, merasakan sesuatu yang salah untuk pertama kalinya. Tetapi bagaimana Gu Yue Qingsu bisa menjawabnya? Kakak, ada apa dengan Tuan Qingsu? Fang Zheng, dalam kebingungan dan keterkejutan, hanya bisa menoleh ke Fang Yuan. Tetapi Fang Yuan mengabaikannya, berjongkok dan meraih dengan tangan kanannya, membentuk cakar ke arah Bai Ningbing. Merampas Gu, dia diam-diam mengaktifkan Gu ini, dengan cepat merasakan bahwa dia telah meraih sesuatu. Dia dengan cepat mundur, dan seekor cacing Gu terbang keluar dari tubuh Bai Ningbing. Itu adalah Gu relik baja merah. Ini diberikan kepada Bai Ningbing oleh ketua klan Bai, tetapi Bai Ningbing tidak pernah menggunakannya karena dia dengan cepat mencapai kultivasi peringkat 3. Sekarang, itu menjadi jarahan Fang Yuan. Melihat Gu relik baja merah keluar dari tubuh Bai Ningbing dan terbang menjauh, mendarat di telapak tangan Fang Yuan, para Master Gu Klan Bai menjadi cemas hingga mata mereka memerah, mulai berteriak. Bajingan, jika kau tidak ingin mati, berhentilah sekarang juga. Mencuri cacing Gu Klan Bai tepat di depan kita. Itu cacing Gu relik baja merah. Fang Yuan tertawa dingin. Begitu Gu relik baja merah diperoleh, ia menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur untuk langsung memurnikannya tetapi tidak menyimpannya di lubangnya, melainkan meletakkannya di pakaiannya, memberi kesan bahwa ia belum memurnikannya. Ia meraihnya sekali lagi, kali ini seekor kumbang berwarna abu-abu terbang keluar. Gu lubang batu, Fang Yuan langsung mengenali Gu ini. Saat matanya bersinar, ia memurnikannya sekali lagi dan menyimpannya di lengannya. Sialan, cacing Gu lainnya. Hentikan dia, ia berani melakukannya secara terbuka, ia tidak menghormati klan Bai kita. Selamatkan Bai Ningbing, bunuh orang-orang ini. Para Gu Master Klan Bai menggeram, berlari dengan marah dari jalan setapak. Gunung, Bai Ningbing mendapat dukungan penuh dari klannya, jadi setiap cacing Gu yang dimilikinya luar biasa. Sekarang setelah mereka direnggut oleh Fang Yuan di depan umum, mereka semua bisa merasakan hati mereka berdarah. Ini terasa lebih buruk daripada membunuh mereka. Melihat orang-orang ini mendekat dengan aura mereka yang mengesankan, Fang Zheng mundur selangkah karena takut, tetapi Fang Yuan tidak terpengaruh. Dalam adegan saat ini, dia dan Fang Zheng berada di sisi timur jalan setapak gunung sementara Gu Master Klan Bai berada di barat, dan di tengah-tengah kedua sisi itu ada Gu Yue Qingsu dan Bai Ningbing. Wus-wus, jarum-jarum tajam berjatuhan seperti kucing dan anjing. Sialan, para Master Gu Klan Bai mulai mengomel, karena mereka dihalangi oleh Gu Yue Qingsu. Gu Yue Qingsu akan mati kapan saja. Waktu yang tersisa hanya memungkinkanku untuk menggunakan Gu penjara sekali, apa kali ini? Fang Yuan menjadi tenang, menggunakan Gu penjara lagi. Setiap kali Gu penjara digunakan, ia menghabiskan sejumlah besar esensi purba. Itu tergantung pada seberapa kuat cacing Gu targetnya. Semakin sulit prosesnya, semakin banyak esensi purba yang dikeluarkan. Jika penjarahan gagal, Master Gu bahkan akan menghadapi serangan balik. Dengan demikian, Gu penjara adalah Gu yang agak tidak dapat diandalkan, dengan sedikit penggunaan. Tetapi pada saat ini, Bai Ningbing hampir mati, kesadarannya kabur dan ia hampir mencapai batas kemampuannya. Merampas cacing Gu-nya sama sekali tidak sulit. Di antara cacing Gu yang dimiliki Bai Ningbing, yang paling berharga adalah Gu Setan Es. Gu ini setara dengan Gu Jimat Kayu, yang memungkinkan seseorang untuk berubah menjadi iblis es. Namun, jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, Gu Master akan kehilangan kekuatan hidup dan berubah menjadi patung es. Bai Ningbing tahu kelemahan ini, jadi dia tidak pernah seperti Gu Yue Qingsu, menggunakan Gu sedemikian rupa. Selain Gu Iblis Es, yang paling berharga kedua adalah Gu Peti Es Burung Biru, Gu tingkat 3. Saat ini, Gu itu berada di tenggorokan Bai Ningbing. Jika dia bisa menjarah Gu Peti Es Burung Biru, itu adalah skenario terbaik. Namun, Gu perampok hanyalah Gu tingkat 2, bahkan jika Gu Master menginginkannya, Gu itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Akhirnya, Fang Yuan menangkap Gu perisai air milik Bai Ningbing.
Ini sama sekali tidak buruk. Gu perisai air bersama dengan Gu giok putih dapat memberi Fang Yuan kekuatan pertahanan yang lebih besar. Roh pohon yang diubah menjadi Gu Yue Qingsu akhirnya ditebang oleh Gu Master Klan Bai. Mereka membelah kandang kayu dan menyelamatkan Bai Ningbing yang pingsan setelah kehilangan lengan kanannya. Tepat saat mereka hendak membantai Fang Yuan dan Fang Zheng, bala bantuan klan Gu Yue tiba. Keduanya sempat menemui jalan buntu, sebelum akhirnya keduanya mundur dengan saling pengertian. Kematian Qingsu dan cederanya Bai Ningbing, ditambah ancaman gelombang serigala, kehilangan seperti itu sudah sangat mengerikan. Jika pertempuran skala besar terjadi, tekanan untuk bertahan hidup bagi masing-masing klan akan meningkat pesat. Terlepas dari dunia mana, orang-orang selalu bersaing untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Dan keuntungan terbesar di dunia, tidak diragukan lagi adalah bertahan hidup. Akhirnya, mayat Gu Yue Qingsu dan cacing-cacing Gu dibawa kembali oleh para Master Gu klan Gu Yue. Kedua belah pihak bersikap hati-hati saat mereka mundur dari medan perang. Langit sedang hujan, dan seluruh area itu mendung. Sekelompok orang berdiri di lereng di belakang desa, ini adalah kuburan. Sesekali, akan ada beberapa batu nisan lagi yang didirikan di sini. Di dunia ini, sulit bagi orang untuk bertahan hidup, dan apakah itu karena ancaman eksternal atau penyebab internal, akan selalu ada beberapa pengorbanan. Suara tetua klan itu rendah saat memasuki telinga semua orang, membuat mereka merasa lebih sedih. Kita memiliki nama keluarga yang sama, kita berasal dari klan yang sama, darah yang sama mengalir di tubuh kita. Kita begitu dekat satu sama lain dalam jarak, namun kita selamanya dipisahkan oleh hidup dan mati. Rasa sakit ini menyakitkan di hatiku. Tunggu aku, suatu hari nanti di masa depan, aku akan berbaring di sampingmu juga. Mari kita berubah menjadi abu dan tanah, saat kita mendukung generasi masa depan kita. Di batu nisan yang baru didirikan, sekelompok orang menundukkan kepala. Beberapa menangis pelan, dan beberapa menatap nama di batu nisan itu sambil dipenuhi dengan kesedihan. Kekejaman kematian seperti lengan tulang putih, menyayat luka berdarah di hati setiap orang. Kecuali beberapa orang sudah mati rasa karena rasa sakit, sementara yang lain masih terlalu tidak berpengalaman. Gu Yue Fang Zheng ada di antara orang-orang ini, matanya yang terkulai menatap batu nisan dengan Gu Yue Qingsu, 4 kata ini. Mati, di matanya, ada ketidakpastian yang tak berujung. Pertempuran kemarin, seluruh proses dan situasi masih membekas dalam hatinya. Pengalamannya terbatas, dia tidak mengerti keberanian Gu Yue Qingsu yang mengharukan dan tragis serta pengorbanannya. Tetapi sekarang setelah kebenaran ada di depannya, dia tidak bisa menerimanya tiba-tiba. Mati, Tuan Qingsu yang baik hati yang selalu tersenyum, menasihati, menunjukkan perhatian dan merawatku, sebenarnya sudah mati. Mengapa ini terjadi? Mengapa di dunia ini, orang baik mudah mati, sementara orang jahat berumur panjang? Apakah ini mimpi? Apakah aku sedang bermimpi sekarang? Fang Zheng mengepalkan tangannya, dan perasaan sentuhan yang realistis membuatnya merasa semakin kesal. Diskusi para Gu Master di sekitarnya memasuki telinganya. Aku tidak percaya kali ini, bahkan Tuan Qingsu mengorbankan dirinya sendiri. Manusia pada akhirnya akan mati, tetapi itu sangat disayangkan. Ku dengar Bai Ningbing masih memiliki sedikit vitalitas, dia akhirnya diselamatkan. Semoga dia beristirahat dengan baik di bawah tanah, dan memberkati kita dengan harapan untuk selamat dari gelombang serigala ini. Kerumunan itu perlahan bubar, sampai Fang Zheng menjadi orang terakhir yang tersisa. Bayangan kesepian pemuda itu, menghadap kuburan yang penuh dengan batu nisan sendirian. Tuan Qingsu, dia tiba-tiba berlutut di tanah, air matanya jatuh ke tanah. Dia tersesat, dia menyesal, dia kesakitan. Tetes, tetes, tetes. Tetesan air hujan seukuran kacang jatuh dari awan gelap, menghantam tanah, menyebabkan dedaunan dan cabang pohon melengkung. Bau tanah menyerbu ke lubang hidung Fang Zheng, dan dia menangis dalam kesedihan yang menyakitkan. Suara tangisannya dan tetesan air hujan bercampur menjadi satu, ke-10 jarinya mencengkeram tanah, mencoba mengambil nyawa Qingsu, tetapi akhirnya dia hanya memiliki 2 genggam tanah. Hujan mulai turun, dan Bai Ningbing berbaring di atas ranjang empuk, menatap hujan ini dengan tatapan kosong. Lengan kanannya yang patah sudah dirawat, dibalut dengan perban putih. Matanya juga kembali menjadi hitam, tetapi kultivasinya adalah peringkat 3, dia tidak lagi menekannya ke peringkat 2.
Ketika dia bangun dari tidurnya, dia tiba-tiba kehilangan semua semangat, merasa sangat hampa. Dia berbaring di tempat tidurnya dengan damai, matanya terbuka selama lebih dari 10 jam. Dia membiarkan esensi purba perak putih peringkat 3 memelihara celahnya, dia tidak peduli tentang itu. Hujan ini membangkitkan kenangan terdalam di hatinya. Di bawah hujan musim panas seperti itu, ia resmi diadopsi oleh pemimpin klan Bai. Tatapan mata pemimpin klan yang baik hati dan penuh harapan tertuju padanya, sementara para tetua klan di sekitarnya memberikan ucapan selamat, mengalir deras seperti gelombang pasang. Dirinya yang masih muda berdiri di tanah yang dingin tanpa alas kaki, dan ia menatap hujan di luar jendela, tetapi yang ia rasakan hanyalah tersesat dan kesepian. Apa arti hidup? Pertanyaan ini mengganggunya selama 20 tahun lebih, dan dapat terus mengganggunya, hingga masalah ledakan dirinya muncul kembali. Apakah ini untuk kekerabatan, untuk klan? Bai Ningbing tak dapat menghindari memikirkan Gu Yue Qingsu. Dari muda hingga dewasa, ia telah melihat pengorbanan seperti itu berkali-kali. Terkadang itu adalah anggota klan Bai, terkadang mereka dari klan Gu Yue atau klan Xiong. Ia tidak dapat memahami orang-orang fanatik ini, ia terlahir sebagai orang yang dingin dan tanpa emosi. Gu Yue Qingsu tidak dapat memberinya jawaban, jadi Bai Ningbing memikirkan Fang Yuan. Pertama kali dia melihat Fang Yuan sedang duduk di bawah pohon, memakan buah liar yang dipetiknya, tanpa emosi menatap pertempuran di bawahnya. Dia sangat gembira hingga tubuhnya menggigil karena kegembiraan. Alasannya adalah karena dia melihat dirinya sendiri melalui iris mata Fang Yuan yang mirip jurang yang menakutkan. Namun sekarang setelah dia memikirkannya, tatapan Fang Yuan memiliki sesuatu yang lebih dari dirinya. Hal itu adalah jawaban atas pertanyaannya. Hujan semakin deras dan guntur bergemuruh sementara kilat menyambar di langit. Apa arti di balik kehidupan? Di ruangan gelap, Gu Yue Fang Zeng menanyakan pertanyaan yang sama. Pemimpin klan Gu Yue Bo mendesah. Ia menatap pemuda yang telah kehilangan jiwanya dengan penuh rasa kasihan, lalu memandang keluar jendela, ke arah hujan. Keraguan Fang Zeng dapat dimengerti, kematian yang tak terelakkan selalu mendesak orang untuk berpikir di balik nilai sejati dari keberadaan. Kau tahu sesuatu, lebih dari 10 tahun yang lalu, ada seorang pemuda lain dengan situasi yang sama sepertimu, dan menanyakan pertanyaan yang sama kepadaku. Lama setelah itu, Gu Yue Bo mulai berbicara. Orang itu adalah pemimpin klanmu, anak angkatku, Gu Yue Qingsu. Fang Zeng tertegun sejenak, mengangkat kepalanya. Sepasang mata merah bengkak, menunjukkan keinginan kuat untuk mendapatkan jawaban bab 144, pengorbanan adalah hal yang biasa, dan iman tidak akan pernah padam. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Aku berkata kepadanya, seseorang memiliki 1001 alasan untuk hidup. Mengapa kamu hidup? Aku tidak bisa menjawabnya, hanya kamu yang punya jawabannya. Carilah sendiri, kata Gu Yue Bo. Kalau begitu, pemimpin klan, apa jawabanmu untuk dirimu sendiri? Fang Zeng berkedip bingung, bertanya. Gu Yue Bo tertawa. Di matanya, gambaran Fang Zeng dan Qingsu tumpang tindih. Gu Yue Qingsu telah menanyakan pertanyaan yang sama di masa lalu. Pemimpin klan berpikir sejenak, mengingat masa lalu, lalu mengulangi jawaban yang sama yang dia berikan saat itu, sebuah organisasi pasti memiliki pengorbanan. Sejak seseorang lahir, kematian sudah dekat. Antara hidup dan mati, manusia rapuh, tetapi satu hal dapat menghangatkan hati, dan menyinari jiwa kita. Itu adalah cinta, ini jawabanku. Pengorbanan adalah hal yang biasa. Gu Yue Qingsu adalah dia, putra angkat Gu Yue Bo, dan setelah membesarkannya selama bertahun-tahun, pengorbanannya saat ini membawa rasa sakit yang luar biasa bagi ayah angkat ini. Namun sebagai pemimpin klan, dia telah melihat terlalu banyak pengorbanan. Ketika seseorang memiliki tekad antara hidup dan mati, rasa sakit dan kesedihan menjadi lebih dapat diterima. Fang Zeng menundukkan kepalanya, tetap diam, sepertinya dia sedang berpikir. Pemimpin klan tertawa, mengambil surat dari laci di mejanya. Dia menyerahkannya kepada Fang Zeng. Ini adalah surat Gu Yue Qingsu. Surat ini mencatat jawaban atas pertanyaan yang telah dipikirkannya selama bertahun-tahun. Aku menyerahkannya kepadamu sekarang, kamu dapat melihatnya. Ini jawabannya. Tidak diragukan lagi, hati Fang Zeng saat ini sangat tertarik pada surat ini. Dia membukanya saat itu juga, dan setelah melihat baris pertama, air matanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalir keluar.
Itu adalah tulisan tangan Gu Yue Qingsu yang familiar, dalam kata-katanya ada aura ramahnya yang unik. Paragraf pembuka mencatat kebingungan dan rasa sakitnya. Berikutnya adalah situasi yang telah memberinya beberapa ide melalui pemikiran terus-menerus tentangnya selama beberapa tahun terakhir. Fang Zheng melihat surat itu, dan merasa seperti telah mengalami seluruh kehidupan Gu Yue Qingsu. Dia mengikuti jejak Gu Yue Qingsu, hingga dia menyelesaikan seluruh surat itu. Pada akhirnya, ini direkam. Klan itu seperti hutan, dan kita para anggota seperti pohon-pohon di hutan itu. Pohon-pohon tua menjulurkan cabang-cabangnya dan melindungi yang muda dari hujan dan angin. Ketika pohon-pohon muda tumbuh menjadi pohon-pohon besar dan tinggi, pohon-pohon tua itu akan berubah menjadi nutrisi dalam tanah, menyuburkan tanah dan memelihara pohon-pohon baru. Orang-orang akan selalu mati, dan langit dan bumi tidak akan mengingat kita. Tetapi pohon-pohon baru adalah bukti bahwa pohon-pohon tua itu pernah ada. Di bawah wasiat yang berkelanjutan ini, hutan klan menjadi lebih besar dan menyebar lebih jauh, berjalan menuju jalan kemakmuran dan kemakmuran. Manusia pasti akan mati. Sebagai Master Gu, kita tidak bisa bersembunyi dari kematian yang akan datang. Bahkan Master Gu peringkat 7 dan 8 hanya bisa hidup sedikit lebih lama. Menjelang kematian, aku juga merasa takut. Namun, aku sangat memahami bahwa suatu hari nanti, Gu Yue Qingsu juga akan mati. Aku mungkin mati karena usia tua, penyakit, atau medan perang. Namun, saat itu, aku bisa pergi dengan tenang tanpa penyesalan. Di akhir surat, Tuan, Ayah angkat, pertanyaan yang aku ajukan kepadamu sebelumnya, kurasa aku telah menemukan jawabannya. Setelah melihat surat itu, Fang Zheng menangis tanpa suara. Dalam benaknya, surat itu dipenuhi dengan kenangan tentang Qingsu. Ketika dia melakukan kesalahan, Qingsu tidak menyalahkannya, tetapi malah menghiburnya. Ketika menghadapi masalah, tatapan penyemangat diberikan, dan ketika kalah, tangan Qingsu akan menyentuh kepala Fang Zheng dengan hangat. Gu Yuebo menyimpan surat itu dan berkata, nanti, kalau kamu sudah menemukan jawabannya, kamu juga bisa menulis surat dan memberi tahuku. Pergilah, kembali dan beristirahatlah. Bahaya gelombang serigala belum berakhir, kami butuh kamu untuk menyumbangkan kekuatanmu juga. Tidak, Fang Zheng perlahan mengangkat kepalanya, mengepalkan tinjunya. Apa? Tanya Gu Yuebo. Aku sudah menemukan jawabanku. Nada bicara Fang Zheng dipenuhi dengan tekad yang tak terlukiskan saat dia melanjutkan, aku ingin kekuatan. Untuk melindungi keluargaku, dan melindungi mereka dari bahaya apapun. Aku ingin melindungi klan, dan memperkuat klan. Aku ingin gelombang serigala tidak lagi bisa menyiksa kita. Aku ingin melihat kebahagiaan dan kegembiraan teman-temanku. Rasa sakit ini, aku tidak ingin terulang. Aku ingin menggunakan kedua tanganku, tubuhku, jiwaku, untuk melindungi orang-orang di sekitarku. Gu Yuebo menunjukkan ekspresi terkejut, dan saat ini, dia merasa bahwa dia melihat Gu Yue Qingsu. Qingsu, kau tidak mati sia-sia. Melihat mata Fang Zheng yang bersinar, pemimpin klan mendesak emosional dalam hatinya. Sebuah pohon tua telah tumbang, dan saat pohon itu perlahan membusuk di dalam tanah, tunas baru sudah mulai tumbuh dengan cepat. Renzu tidak mampu menahan hati yang kesepian, jadi dia mencungkil kedua matanya, mengubahnya menjadi seorang putra dan putri. Ini meringankan rasa kesepiannya. Namun hal-hal baik tidak bertahan lama, karena anak-anaknya mulai mendambakan pemandangan dunia luar, melupakan semua tentang ayah mereka Renzu dan selalu pergi bermain sampai mereka lupa waktu, dan bahkan lupa untuk merawat Renzu. Renzu tidak dapat melihat apapun, itu adalah kegelapan total. Namun pada suatu saat, dia dapat melihat sedikit cahaya. Mendengar ini, dia merasa gelisah, dan bertanya kepada Gusikap. Gusikap mengatakan ini kepadanya, oh, ini adalah cahaya abadi yang diberikan oleh Gu Iman. Iman, Bai Ningbing melihat ini, tertawa dan melempar buku yang mencatat legenda kuno itu. Pintu terbuka saat itu juga, dan orang yang masuk hampir saja terkena buku di wajahnya. Ningbing, apa yang kau lakukan? Orang yang masuk adalah pemimpin klan Bai. Ia mengerutkan kening, menghibur, aku tahu suasana hatimu sedang buruk, tetapi kehilangan lengan kananmu bukanlah apa-apa. Di dunia ini, ada banyak cacing Gu yang dapat menyembuhkan luka seperti itu. Dulu, aku meminta para tetua klan untuk tinggal di sisimu dan melindungimu, tetapi kau selalu menolaknya, dan bahkan menyerang para tetua klan.
Kau akhirnya menderita kekalahan kali ini ya. Petik 2. Tetapi ini hal yang baik. Sejak muda jalanmu terlalu mulus, tetapi selama itu bukan kematian, kekalahan seperti itu bukanlah masalah besar. Luka-lukamu sudah sembuh, tetapi gelombang serigala semakin ganas, klan membutuhkan kekuatanmu. Sekelompok anak serigala, apa yang bisa mereka lakukan? Bai Ningbing memejamkan matanya, berbaring di tempat tidur dan menjawab dengan acuh tak acuh. Wajah pemimpin klan menunjukkan ekspresi serius, situasinya tidak terlihat baik, atau lebih tepatnya, pesimis. Menurut pengintaian kami, sudah ada 3 kawanan serigala petir gila yang bergerak di dekat desa. Kegagalanmu membawa pengaruh besar bagi anggota klan kami. Aku harap malam ini, kau bisa keluar dan menunjukkan dirimu. Selama kau berdiri, itu bisa sangat memotivasi anggota klan kami. Apakah kau mengerti? Aku mengerti, aku mengerti. Ini masalah kecil, Bai Ningbing menjawab, menunjukkan ketidaksabaran. Jika orang lain yang bersikap seperti ini kepada pemimpin klan, mereka akan mendapat hukuman berat, tetapi Bai Ningbing berbeda. Pemimpin klan Bai mendesah tak berdaya, menutup pintu dan pergi. Ketika hanya ada Bai Ningbing yang tersisa di ruangan itu, dia membuka matanya, menunjukkan tatapan penuh kesepian dan kebingungan. Dia tidak memberitahu yang lain tentang masalah dengan tubuhnya, dan firasat kematian yang dia rasakan. Dari catatan kuno klan, dia menemukan nama fisik jiwa es gelap utara. Dalam informasi terbatas itu, 10 fisik ekstrim juga dikenal sebagai bakat kematian absolut, karena ketika dinding aperture mencapai batasnya, kekuatan penghancur diri akan sangat besar. Memang benar bahwa pemimpin klan Bai telah membesarkan Bai Ningbing selama bertahun-tahun, bersikap sangat lunak padanya. Namun, jika masalah fisik Northern Dark Ice Soul terungkap, Bai Ningbing tidak ragu bahwa orang pertama yang membunuhnya adalah pemimpin klan Bai ini. Apa gunanya seseorang hidup? Di masa lalu, ketika dia mempertimbangkan pertanyaan ini, Bai Ningbing akan merasa tersesat, merasakan emosi seperti kebosanan, frustrasi dan kemarahan, semua emosi negatif ini. Tapi sekarang, hatinya merasakan kedamaian. Orang-orang akan tumbuh dewasa, belum lagi seorang jenius seperti dia. Di masa lalu, dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dalam keputusasaannya dia ingin hidup, dan dia merasakan rasa takut terhadap kematian jauh di dalam hatinya. Namun sekarang, setelah dia hampir mati, dia telah melupakannya. Membiarkan esensi purba perak putih peringkat 3 memelihara lubangnya, dia tidak lagi khawatir. Bagaimanapun, dia tidak lagi takut mati. Meskipun dia masih bingung tentang makna hidup, dia tahu di mana jawabannya. Jawaban ini, sudah ada di hati Fang Yuan. Perasaan ini tak terlukiskan, itu seperti naluri, tetapi dia jelas akan hal itu. Selain itu, Gustone Aperture ada di tangan Fang Yuan. Fang Yuan, kita akan bertemu lagi, gumamnya ringan, matanya bersinar dengan cahaya terang, seperti kilauan berlian. Gustone Aperture, di rumah sewaan, Fang Yuan memegang cacing gu di tangannya, tenggelam dalam pikiran yang dalam. Gustone Aperture seperti dadu, kubik dan memiliki tubuh putih abu-abu, sangat kokoh. Gu ini adalah gu tipe pengeluaran, habis setelah 1 kali pemakaian. Kegunaannya adalah untuk mengubah dinding lubang Master Gu menjadi dinding batu yang kokoh. Tindakan ini benar-benar memeras potensi dan pertumbuhan lubang hingga kering, memungkinkan Master Gu mencapai tahap kultivasi puncak. Misalnya, Fang Yuan sekarang berada di tahap tengah peringkat 2, jadi setelah menggunakan Gu, ia dapat langsung menjadi tahap puncak peringkat 2. Namun harganya adalah, Fang Yuan tidak akan lagi memiliki kemungkinan untuk naik ke peringkat 3. Pada saat yang sama, ia akan kehilangan kemampuan untuk meregenerasi esensi purba, sehingga ia hanya akan dapat menggunakan batu purba untuk mengisinya kembali. Gu lubang batu diperuntukkan bagi beberapa Master Gu yang sudah kehabisan akal. Untuk beberapa lubang Master Gu yang mengalami cedera yang tidak dapat dipulihkan, retak, dan tidak dapat disembuhkan, mereka harus menggunakan Gu ini. Atau dalam situasi khusus, Master Gu tidak memiliki harapan untuk maju dan perlu meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat untuk hidup. Jadi mereka akan menggunakan Gu ini. Biaya untuk menyempurnakan Gustone Aperture ini sangat tinggi. Melihat Bai Ningbing menyempurnakan cacing Gu ini, dia mungkin ingin mengubah aperture-nya menjadi Stone Aperture untuk mencegah kematian yang akan segera terjadi. Sayangnya, metode ini hanya dapat menunda kematiannya, tetapi tidak dapat menghentikan kehancurannya. Jika tubuh Northern Dark Ice Soul begitu mudah hancur,
bagaimana bisa disebut tubuh 10 ekstrim. Gustone Aperture ini tidak berguna bagi Fang Yuan, tetapi Gu relik baja merah yang dia dapatkan dari tubuh Bai Ningbing serta Gu Water Shield sangat berguna. Adapun cacing Gu yang diekstraksi Fang Yuan dari tubuh Gu Yuemensi dan yang lainnya, mereka tidak luar biasa, dan begitu dia kembali ke klan, dia menukarnya dengan sejumlah besar poin prestasi. Karena gelombang serigala, masalah pertarungan King Su dan Bai Ningbing ditekan oleh ketiga klan, mengendalikan dorongan mereka. Ketiga klan membutuhkan kekuatan satu sama lain untuk bertahan dari cobaan ini terlebih dahulu. Laporan Xiong-Lin mengungkap fakta bahwa Fang Yuan memiliki White Jade Gu. Namun, dia menggunakan alasan membelinya dari karavan untuk bertahan sementara waktu bab 145, pengorbanan dianjurkan. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Sebagai orang yang terlibat, Fang Yuan harus melalui penyelidikan klan. Itu bukan penyelidikan mendalam, keparahan gelombang serigala yang terus meningkat telah menarik hampir semua perhatian para petinggi klan. Rumput telinga komunikasi bumi dan Gu sisik siluman Fang Yuan masih tersembunyi tetapi bahkan jika mereka terekspos, Fang Yuan dapat mengaitkannya dengan karavan. Bagaimanapun, komunikasi telah terputus karena gelombang serigala, karavan tidak akan datang. Dalam keadaan seperti itu, klan tidak dapat memperoleh konfirmasi dari karavan dan hanya dapat menunda penyelidikan. Ketika hasil penyelidikan apapun benar-benar keluar, Fang Yuan pasti sudah menjadi peringkat 3 dan meninggalkan Gunung Qingmao. Tentu saja, jika cacing minuman keras 4 rasa dan jangkrik musim semi-musim gugur terekspos, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Salah satu dari mereka dapat menyebabkan keributan besar di desa jika terekspos. Cacing Four Flavor Liquor merupakan resep fusi yang sama sekali baru dan memiliki makna yang sangat penting. Fang Yuan tidak akan mampu menjelaskannya bahkan jika dia mendorongnya ke karavan, dan akan diselidiki secara menyeluruh oleh klan. Dan Spring Autumn Cicada, jika ditemukan, gelombang serigala akan sangat dikesampingkan. Bagaimanapun, ini adalah Gu tingkat 6. Bahkan kepala klan Gu Yuebo akan segera membuang kesopanan, omong kosong tentang kekerabatan dan posisi kepala klan semuanya bisa dilepaskan. Tidak diragukan lagi bahwa itu akan direbut secara paksa. Juli adalah bulan musim panas yang terik, dan udara panas dipenuhi dengan bau besi darah. Gelombang serigala semakin serius dan perkelahian menjadi lebih intens. Banyak yang mulai menyadari bahwa gelombang serigala kali ini dalam skala besar yang jarang terlihat di antara semua sejarah masa lalu. Kawanan serigala petir yang berani telah jatuh ke peran pendukung sekarang. Kawanan serigala petir hiruk-pikuk Raja Binatang Buas telah mulai berkeliaran di dekat desa. Ruang hidup umat manusia telah menyusut ke tingkat yang ekstrim. Bahkan markas besar klan Gu Yue pun demikian, tidak perlu disebutkan desa di kaki gunung. 9 dari 10 rumah kosong dan sebagian penduduk desa yang beruntung tinggal di klan dengan memanfaatkan segala macam koneksi. Namun, sebagian besar penduduk desa hanya bisa meninggalkan rumah mereka dan melakukan perjalanan yang sulit untuk menghindari gelombang serigala. Tujuan mereka adalah desa pegunungan lainnya. Namun, binatang buas, guliar, dan serigala petir yang memenuhi seluruh gunung mengurangi harapan mereka hingga hampir tidak ada. Ini adalah perjalanan yang sia-sia. Klan Gu Yue hanya bisa menyerah pada manusia-manusia ini. Mereka semua akan mati bahkan sebelum mencapai setengah jalan menuju tujuan mereka. Entah karena binatang buas atau karena serangan serangga. Tidak peduli apakah itu manusia atau Master Gu, mereka semua berjuang antara hidup dan mati. Bahkan para tetua yang biasanya memiliki posisi tinggi, tidak punya pilihan selain mengenakan baju besi mereka dan pergi ke medan perang. Master Gu yang telah pensiun terdaftar lagi. Ketika gelombang serigala berakhir, mereka yang berhasil bertahan hidup pasti tidak akan melampaui 1/10 pun. Kekejaman alam ditunjukkan dengan segala kemegahannya saat ini. Itu adalah survival of the fittest dan tidak mungkin dihindari dengan mengucapkan kata-kata hangat. Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur, matanya terpejam saat dia melihat aperture-nya. Di aperture-nya, 44% gelombang laut baja merah melonjak naik turun. Esensi purba ini semuanya berwarna merah tua. Itu adalah esensi purba merah tua tingkat puncak peringkat 2. Esensi purba peringkat 2 secara kolektif disebut esensi purba baja merah. Namun, ia memiliki 4 alam kecil yang berbeda, tahap awal, tahap tengah, tahap atas, dan tahap puncak. Ada juga sedikit perbedaan dalam esensi purba baja merah.
Esensi purba tahap awal peringkat 2 berwarna merah muda, esensi purba tahap tengah berwarna merah tua, tahap atas berwarna merah tua dan tahap puncak berwarna merah tua. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan telah maju ke tahap atas. Esensi purba merahnya melalui penyempurnaan cacing for flavor liquor dan bersama dengan pengisian ulang dari batu purba, ia telah sepenuhnya berubah menjadi esensi purba merah tua saat ini. Saat ini, dinding lubang bukan lagi membran berair dengan cahaya yang mengalir, tetapi sebaliknya merupakan membran batu tebal yang dibentuk oleh lapisan demi lapisan cahaya putih yang menumpuk. Gu White Jade dan Gu Stilt Scales berada di kedalaman laut baja merah. Cacing for flavor liquor sedang bermain-main di laut, tetapi ketika Spring Autumn Cicada perlahan muncul, ia segera tenggelam ke kedalaman laut. Di bawah aura jangkrik musim semi musim gugur, permukaan seluruh laut purba menjadi setenang dan sehalus cermin tanpa sedikit pun gelombang. Kondisi jangkrik musim semi musim gugur semakin membaik. Kedua sayapnya pulih sepenuhnya, tampak seperti sepasang daun yang lembut. Hanya tubuh utamanya yang masih layu. Fang Yuan akan memeriksa jangkrik musim semi musim gugur sesekali. Dia dapat dengan jelas merasakan kecepatan pemulihan jangkrik musim semi musim gugur meningkat pesat. Jangkrik musim semi musim gugur sebelumnya seperti pasien yang sekarat, seseorang yang bahkan tidak bisa membuka mulut untuk makan dan hanya bisa mengonsumsi makanan cair untuk mempertahankan kekuatan hidupnya. Sekarang, pasien ini bisa turun dari tempat tidur dan makan lebih banyak makanan untuk menyehatkan dirinya sendiri. Kecepatan pemulihannya tentu akan menjadi lebih cepat. Selain Spring Autumn Cicada, ada dua anggota baru di lubang Fang Yuan. Mereka berdua diambil dari Bai Ningbing, yang satu adalah Water Shield Gu yang tampak seperti ubur-ubur saat mengapung di laut. Yang lainnya adalah Red Steel Relic Gu. Kemajuan Fang Yuan ke tahap atas adalah karena esensi purba yang dimurnikan oleh cacing for flavor liquor dan nutrisi terus-menerus pada dinding lubang, yang menyebabkan perubahan kualitatif. Fang Yuan belum menggunakan Red Steel Relic Gu. Hanya berdasarkan tingkat kultivasi, Fang Yuan sudah menjadi orang ketiga tertinggi di antara Master Gu peringkat 2 dari klan Gu Yue. Xiong Li dan King Su sudah mati, Fang Yuan berada di 5 besar bahkan di antara seluruh gunung King Mao. Adapun Qisan dan Moyan, mereka awalnya berada di tahap atas peringkat 2 tetapi telah maju ke tahap puncak belum lama ini. Ini bisa dikatakan telah membangkitkan moral para anggota klan yang terpuruk setelah pengorbanan King Su. Fang Yuan mengalami kemajuan dan yang lainnya juga mengalami kemajuan. Qisan dan Moyan telah berada di tahap atas untuk waktu yang cukup lama dan terus-menerus ditekan oleh tahap puncak King Su. Rangsangan kematian yang intens yang dibawa oleh gelombang serigala menyebabkan para Master Gu memiliki rasa haus yang dalam akan kekuasaan, memeras potensi mereka dan mengarah pada kemajuan kultivasi. Tetapi jika kita menghitung kekuatan bertarung, aku adalah nomor 1 di antara Master Gu tingkat 2 di seluruh gunung King Mao. Sekarang, setelah aku menggunakan Gu Relik Baja Merah ini, kultivasiku akan naik ke tahap puncak dan ketika dikombinasikan dengan pengalamanku yang mendalam, aku bahkan dapat melawan Master Gu tingkat 3 sampai tingkat tertentu, Fang Yuan menghitung. Profilnya yang rendah dan kesabarannya telah memberinya banyak keuntungan sekarang. Dia dapat maju ke tahap ini hanya dengan bakat kelas C, seluruh klan akan terkejut jika mereka tahu ini. Bahkan bakat kelas A Fang Zheng hanya berada di tahap tengah tingkat 2. Tentu saja, bahkan jika dia maju ke tahap puncak, Fang Yuan tidak dapat menang melawan Master Gu tingkat 3. Bai Ningbing mampu melampaui level dan membunuh seorang Gu Master peringkat 3 karena fisik Northern Dark Ice Soul miliknya. Gu Yue King Su juga mampu melakukannya karena ia memiliki Wood Cham Gu, cacing Gu peringkat 3 yang kuat dan istimewa. Kenyataannya, Fang Yuan memiliki kartu truf yang jauh lebih kuat daripada mereka, Spring Autumn Cicada. Akan tetapi, Gu peringkat 6 ini sangat istimewa, dan Fang Yuan memaksa dirinya untuk tidak menggunakannya. Spring Autumn Cicada belum pulih sepenuhnya dan jika digunakan dengan paksa, apakah ia dapat terlahir kembali akan menjadi tanda tanya besar. Gu Relik Baja Merah hanya efektif untuk Gu Master peringkat 2, tidak ada gunanya menyimpannya. Fang Yuan baru saja akan menggunakan Gu ini ketika terdengar ketukan di pintu. Dong, dong, dong. Tuan Fang Yuan, ini aku, Gu Yue Jiangya, sebuah suara berteriak setelah ketukan itu. Fang Yuan mengerutkan kening, Jiangya ini semakin sombong akhir-akhir ini, dia berulang kali mencarinya untuk meminta daun vitalitas. Jumlah kematian dan orang cacat meningkat,
menyebabkan harga daun vitalitas menjadi semakin tinggi dan bahkan menjadi situasi permintaan tinggi tetapi tidak ada persediaan. Sudah berapa kali aku katakan padamu bahwa aku tidak punya lebih banyak daun vitalitas. Pergilah. Fang Yuan mendengus dingin. Bagaimana dia bisa menyerahkan waktu kultivasinya untuk mendapatkan batu purba yang sepele? Di luar pintu, Jiang Ya tersenyum menyanjung, Tuan Fang Yuan, tolong redakan amarahmu. Anda tahu situasi saat ini, apa pilihan yang saya miliki? Banyak Master Gu tahu saya menjual daun vitalitas dan mereka semua mencari saya. Tidak mudah bagi saya yang kecil untuk menghabiskan hari-hari saya. Bagaimana dengan ini? Saya akan membayar 10% lebih banyak. Tuan Fang Yuan, mohon berbaik hati dan berikan saya selusin daun vitalitas. Setelah berbicara, dia mulai memohon dan suaranya terdengar seperti terisak-isak. Fang Yuan acuh tak acuh, itu urusanmu, apa hubungannya dengan saya? Nyali Anda semakin membesar akhir-akhir ini. Anda melupakan perjanjian antara kita dan malah membawa orang lain. Jiang Ya tersenyum pahit di luar pintu. Dia melihat ke arah Master Gu tua di sampingnya. Dia tidak punya cara lain, Master Gu ini sangat kuat dan dengan keras kepala mengikutinya ke sini. Teman kecil Fang Yuan, Gu Master tua ini berkata, namaku Gu Yueye, aku yakin kau pernah mendengar tentangku. Aku datang untuk membeli beberapa daun vitalitas dan berharap kau, teman kecil, dapat menunjukkan rasa hormat dan memberiku sedikit waktu untuk menghasilkannya. Menghormatimu, reputasi apa yang kau miliki? Fang Yuan mencibir. Gu Yueye ini agak terkenal, dia adalah seorang Gu Master yang sudah pensiun tetapi telah dibawa kembali oleh klan karena gelombang serigala. Pada masa puncaknya, dia telah mencapai peringkat 3. Namun, karena cedera, kultivasinya turun ke tahap puncak peringkat 2 dan sekarang karena usianya yang sudah tua, kultivasinya telah turun lebih jauh ke tahap atas peringkat 2. Meskipun kultivasinya sama dengan Fang Yuan, kekuatan bertarungnya tidak dapat dibandingkan dengan yang terakhir. Ekspresi Gu Yueye pucat, dia telah lama mendengar tentang penyendiri eksentrik Fang Yuan ini, seorang pemuda dengan temperamen yang kejam dan keras kepala, sombong dan kasar, mempertimbangkan semua orang di bawahnya. Dia telah mempersiapkan hatinya sebelum dia datang ke sini, tetapi untuk berpikir bahwa dia masih meremehkan Fang Yuan. Dia ingin menggunakan reputasinya, tetapi metode yang biasanya berhasil ini tidak berpengaruh pada Fang Yuan. Dia merasa wajahnya terbakar dan hatinya dipenuhi amarah. Dia telah kehilangan semua kehormatannya saat ini. Dasar bajingan tak tahu malu. Dia mengumpat dalam hati, tetapi tidak pergi. Dia membutuhkan daun vitalitas. Dia adalah pria yang berpengalaman dan sangat memahami pentingnya daun vitalitas. Pada suatu waktu, daun vitalitas dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Seiring bertambahnya usia, keberanian seseorang mulai menyusut. Dulu ketika dia masih muda, dia berdarah panas dan mudah bersemangat. Dia ingin melindungi anggota klan, dia ingin mengubah dunia, dia ingin menjadi pahlawan yang hebat. Pada masa itu, dia memiliki tekad untuk memandang kematian sebagai jalan pulang. Namun, sekarang dia sudah tua dan jauh lebih berkepala dingin. Dia telah melihat banyak aspek kehidupan selama bertahun-tahun dan dapat dikatakan telah merenungkan dirinya sendiri. Terutama setelah beberapa anaknya meninggal, hatinya menjadi lebih dingin. Setiap organisasi membutuhkan pengorbanan. Sumber daya terbatas. Meskipun diproduksi sepanjang waktu, sumber daya juga dikonsumsi. Dengan demikian, penambahan dan pengurangan ini membatasi jumlah totalnya. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk bertahan hidup, ini adalah sumber daya. Gu Masters membutuhkan cacing gu, batu purba, dan makanan untuk bercocok tanam, ini juga merupakan sumber daya. Menjadi kuat membutuhkan lebih banyak sumber daya. Namun, jika Anda tidak berkorban, lalu di mana saya bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya? Saya lebih suka mengorbankan orang lain daripada mengorbankan keuntungan saya. Melindungi, menghormati, cinta keluarga, impian, darah panas, semuanya adalah alasan terhormat untuk berkorban. Tidak ada organisasi yang tidak menganjurkan pengorbanan diri. Namun, para petinggi tidak akan pernah mengatakan itu, mereka malah berbicara tentang melindungi, menghormati, cinta keluarga, impian, darah panas, kebahagiaan, dan seterusnya, dan memberikan semua jenis keuntungan materi. Namun, keuntungan materi hanyalah omong kosong setelah seseorang meninggal. Apa yang bisa dinikmati oleh
pahlawan besar yang sudah meninggal. Lihatlah Gu Yue Qingsu. Dia meninggal dengan bahagia, dan dikubur di tanah, namanya terukir di batu nisan karena jiwanya terus memengaruhi pahlawan masa depan.